Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusiana dari kelas TIE semester 6. Saya di sini membuat tutorial untuk smart home untuk memenuhi tugas UAS mata pelajaran Bapak Laude. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwa ini adalah denah rumah yang akan saya buat untuk smart home-nya. Nah, selanjutnya saya akan mengambil perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Nah, di sini itu di sebelah kiri adalah perangkat-perangkat untuk pembangunan jaringannya, sedangkan sebelah kanan adalah perangkat-perangkat yang kita gunakan atau dimaukan untuk smart home-nya. Nah, tapi setelah itu kita harus menyeting di bagian laptopnya. Sebelum disetting, kita akan menghubungkan terlebih dahulu perangkat-perangkat pembangunan jaringan. Nah, selanjutnya kita ke home gateway terlebih dahulu. Kita ganti dulu di SSID-nya dan kita pakai WPA2PSK sebagai keyword atau passwordnya kita kasih Tinael12. Selanjutnya di sini akan tidak terhubung atau terputus jaringannya karena sudah ada seninnya. Kita ke bagian laptop, kita ganti dulu SSID-nya dan juga passwordnya. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan semua perangkat-perangkat yang ada di smart home ini. Nah, setelah itu kita ke bagian router untuk menyeting sambungan kabel baik dari central office ke bagian occult atau bahkan di bagian switchnya. Yang pertama itu kita ke yang central office server. Kita memakai yang giga 0. Jadi kita setting dulu terlebih dahulu yang giga 0. Nah, di sini saya memakai IP address untuk gigabit 0 itu 200.165.13.225 dengan subnet mask yaitu 255, 255, 255 dan 224. Nah, di sini itu di giga 0 itu akan menghubungkan dari router ke central office server. Yang selanjutnya untuk giga 01 yang akan menghubungkan router ke code atau ke bagian yang akan menghubungkan ke perangkat-perangkatnya. Nah, di sini di giga 01 saya memakai IP address 200.165.14. Di sini hanya beda satu angka di bagian 14-nya saja. Untuk selanjutnya di bagian yang menghubungkan ke bagian server, di bagian switch-nya kita akan menggunakan IP address dengan 10.20.30.1. Nah, kita di sini menggunakan no shot agar meskipun ini dimatikan akan tetap terhubung. Setelah itu kita akan menyeting di bagian DNS servernya, sama juga di router 1 atau kita nanti ganti saja namanya. Kita exit terlebih dahulu, kemudian di DHCP nya kita menggunakan IP DHCP exclude. Di sini IP DHCP exclude itu menandakan bahwa ini adalah batasan alamat yang tidak boleh digunakan, yaitu dari
200.165.13.2.225 sampai 200.165.13.229. Di sini di bagian selnya terlebih dahulu kita menggunakan IP address dengan IP networknya 200.165.13.224 dengan subnet mask 255, 255, 255 dan 224. Sedangkan di routernya kita menggunakan 200.165.13.255. Dan DNS servernya itu adalah 10, 20, 30, 254. Setelah itu kita akan men-setting di bagian WAN-nya. Sama juga kita membatasi di sini di bagian DHCP exclude address atau alamatnya. Boleh dipakai kecuali yang sudah dibatasi. Di sini di bagian WAN. Dengan network 200.165.14.224. Dan DNS servernya juga sama menggunakan 10.20.30. Kita biar tidak bingung ganti saja. Yang code beta itu adalah WAN, routernya itu ESP, dan server PT yang pertama itu merupakan DNS server, dan yang kedua itu merupakan IoT server. Jangan lupa kita ganti juga di perangkat smart home-nya, ganti namanya seperti gerasi, detektor, lampu kamar mandi, pintu pintar, dan sebagainya kita ganti terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke home gateway, dimana di sini kita itu ke bagian internet terlebih dahulu. Kita ganti IP configuration-nya menjadi DHCP. Apakah sudah memiliki IP address, default gateway, sama DNS server?
Nah, di sini kenapa masih tidak terhubung? Kita ke bagian WAN terlebih dahulu, terus ke config. Di bagian Ethernet 6 kita ganti dulu ke kabel. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke home gateway-nya. Kita lihat di bagian internet apakah sudah memiliki DNS server, dan IP configuration-nya kita ganti ke DHCP lagi. Bagian DNS terlebih dahulu dan menyetingnya dengan memberi IP address, dan juga di bagian IoT, server IoT-nya nanti. Kita ke bagian DNS terlebih dahulu, lalu ke desktop, pilih IP configuration. Kita di sini IP address-nya itu di bagian DNS menggunakan 10.20.30.25 dan subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Jangan lupa di bagian IoT servernya kita juga ganti ke static dengan IP address 10.20.30. Dan subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Jangan lupa di bagian perangkat-perangkatnya, di bagian IoT server kita ganti ke remote server dengan server address 10.20.30.253 yang merupakan IP address dari IoT server. Kita di sini memberi nama username-nya TYHome dan password-nya juga TYHome. Ini nanti akan digunakan untuk semua perangkat. Ketika username dan password ini kita masukkan ke bagian dimana kita bisa melihat atau mengontrol perangkat-perangkat IoT atau smart home kita. Nah, kita bisa lihat di bagian IoT monitor, di bagian laptop kita buka laptop, ke bagian desktop dan IoT monitor. Di sini di IoT server address kita mengisi dengan 10.20.30.253 dengan username yang kita letakkan di bagian perangkat-perangkat IoT-nya yaitu TYHome dan passwordnya TYHome. Nah, di sini registrasi terlebih dahulu. Lalu kita create. Nah, di sini kita sudah masuk. Jika tidak ada yang keluar, kita bisa mengkonekkan semua perangkat terlebih dahulu. Dan kita lihat di bagian home-nya di laptop satu tadi. Nah, di sini sudah ada perangkat-perangkatnya. Sudah tersedia di bagian home-nya. Dan sepertinya kurang motion detector atau detektornya. Kita bisa lihat apakah ada masalah, kenapa tidak terdeteksi di bagian IoT kontrolnya. Kita lihat. Ternyata di sini itu passwordnya ada spasinya, kita ganti dan konekkan lagi. Apakah nanti bisa terhubung? Dan kita lihat lagi. Nah, sudah ada motion detector. Nah, di sini kita bisa melihat bagian garage door atau garasi ternyata sudah berfungsi. Ini itu ada
ada suatu perangkat yang namanya MCU dan juga RFID. Di sini itu untuk mendeteksi kalau ada orang di depan pintu, dimana pintu itu ketika akan terbuka dan semua lampu yang ada di dalam rumah ini akan hidup. Nah, di sini untuk itu kita pasangkan kabel terlebih dahulu. Setelah itu, jika sudah di bagian RFID-nya, kita ganti dulu dari analog slotnya, kita ganti ke 2, karena jika tidak, kabelnya tidak akan terhubung atau tidak bisa dipasang. Selanjutnya di bagian RFID-nya kita akan mengcoding atau kodenya kita masukkan untuk pendeteksi bahwa ada orang masuk, pintu akan terbuka. Jangan lupa juga di bagian MCU-nya kita juga akan memasukkan kode untuk perintah, di mana kita menggunakan door sama dengan 0 itu adalah kabel yang kita hubungkan tadi menggunakan D0. Di sini kita akan membuat var-nya dulu atau kelasnya dulu dengan var door dan juga var reader untuk RFID readernya. Di sini itu satu itu menandakan bahwa kalau ada orang pintu akan terbuka, dan jika tidak ada orang itu ditandai dengan 0, di mana pintu akan tertutup. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa jika kartunya didekatkan ke RFID-nya akan berubah hijau dan pintu akan terbuka dan semua lampu di rumah itu akan hidup. Selanjutnya kita akan membuat kondisi untuk detektor asapnya dan juga sirena. Kita buat yang sirena terlebih dahulu, yaitu dengan name sirena on, terus pilih detektor, terus on dengan true. Nah, di sini itu sirenanya akan berfungsi jika ada orang di depan gerasi, maka sirena akan berbunyi. Nah, jika kita tidak ada orang, sirena akan mati. Kita juga membuat kondisi untuk lampu hidup, dimana jika pintu terbuka maka lampu kamar dan lampu kamar mandi akan hidup. Dan kita juga akan membuat untuk lampu mati, dimana jika pintu tertutup maka lampu kamar dan lampu kamar mandi juga akan mati. Itu untuk bagian detektor asapnya. Jika asap mengepul, dimana kipas angin itu akan hidup dengan kecepatan yang tinggi, dan pintu, jendela serta gerasi akan terbuka. Kita juga akan membuat untuk yang asap sedikit, dimana gerasi, jendela, pintu dan juga kipas angin akan mati dan jendela akan tertutup jika sedikit asap.